Jadi gue berhasil merangkum beberapa pendapat teman-teman gue tentang poligami, tentang dua pertanyaan itu, tentang pendapat kalian tentang poligami dan pendapat kalian kalau ada orang yang ngomong bahwa saja poligami itu tidak menenteramkan dan bukan agenda Islam. Kesimpulannya bisa dilihat di video berikut ini ya. Teman-teman bisa menyimpulkan dan bisa dijawab sendiri. Bisa komen di bawah, dijawab pertanyaan gitu. Lihat videonya. Ya, sebagai istri mah ya nggak setuju. Yang keras. Nggak setuju. Tentang poligami. Kalau saya sebagai wanita nggak setuju, sebagai istri nggak setuju. Terus pendapat kamu tentang kalau ada yang ngomong bahwasannya poligami itu tidak menenteramkan, tidak bagian dari ajaran Islam dan sebagainya? Setuju banget lah. Karena memang sakit hati kali ya kalau di poligami. Benar nggak ibu-ibu? Udah itu doang? Kayaknya dari 100% wanita yang setuju mungkin cuma 5% ya kali ya. Dan itu yang udah ngerti. Mungkin gue belum ngerti artinya poligami, tapi gue sebagai pribadi ya nggak setuju poligami. Tapi lo setuju nggak kalau ada ungkapan yang bilang kalau poligami itu bukan ajaran dari Islam? Kalau poligami sebenarnya ada sih di Quran ya. Tapi gue masih kayak menutup mata itu, karena dari hati ya gue nggak bisa di poligami. Oke, thank you. Langkahi dulu mayat saya. Oke, thank you. Pendapat lu tentang poligami? Boleh. Boleh. Iya, boleh dong. Pendapat lu kalau ada yang bilang poligami itu bukan ajaran dari Islam dan tidak menenteramkan? Waduh. Nggak bisa gitu dong. Kan di Quran ada, di Islam tuh ada. Ntar nih videonya. Udah. Potong lagi. Oke, terima kasih. Pendapat kamu tentang poligami? Aku sebenarnya orang yang no poligami banget. Terus pendapat kamu kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan bagian ajaran dari Islam? Tergantung ya, orang itu kalau yang memang ilmunya sudah mumpuni, mungkin dia ya bisa, tapi kebanyakan orang mana ada sih cewek yang mau diduain sih, dibagi-bagi cintanya, ya Allah. Oke. Pendapat kamu tentang bahwasanya kalau ada orang yang bilang poligami itu bukan ajaran dari Islam? Enggak menentang itu bukan ajaran agama Islam sih, karena itu kan di Al-Quran ada ya, cuman diperuntukannya itu beda. Mana yang untuk orang awam, orang biasa, sama orang-orang yang memang dia mumpuni ilmunya. Pokoknya gue nggak setuju kalau lu tuh masih belum cukup ilmu, apalagi belum cukup duit tuh, materi lah istilahnya. Lo mau jamin ngasih apa? Mau cuma modal apa istilahnya, modal diri doang, gak bisa gitu. Mau seadil-adil apapun itu gak bakalan ada yang adil. Kalau gue sih lebih baik enggak ya, karena satu aja susah, lebih banyak. Pendapat lu tentang poligami? Pendapat apa nih? Pendapat lu tentang poligami? Pendapat gue tentang poligami ya memang gitu deh. Memang disarankan poligami. Oke, terus pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Harus belajar lagi dia tentang syariah yang sudah seperti apa.
Oke. gue ya tante. Pendapat kamu tentang poligami. Tapi kalau yang existing kita Nggak setuju. Pendapat kamu kalau ada yang bilang poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Kalau tidak menenteramkan mungkin iya sih, kalau dari dalam lubuk hati aku yang paling dalam itu nggak menenteramkan, karena kalau dari diri aku sendiri sih aku nggak setuju adanya poligami. Cuman kalau memang dia adalah ajaran yang kalau ajaran Islam aku nggak ini sih nggak munafik, emang ada, cuman aku nggak setuju dan aku nggak mau, aku bukan istri Nabi yang bisa ikhlas begitu mudahnya, nggak kayak gitu. Pendapat lu tentang poligami? Poligami ya bagus. Lo jangan upload ya nak. Ntar lo upload lagi. pasti di-upload lah sama dia. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Oh itu salah. Mungkin dia kurang ngajinya. Oke, terima kasih. Halo. Ya, Pendapat kamu tentang poligami? pendapat aku tentang poligami apa? Setuju nggak setuju? Pokoknya tentang poligami. Ya udah nggak setuju. Pendapat kamu kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam? Menyusahkan tergantung pribadinya masing-masing, bukan ajaran Islam. Itu setahu aku ada di Islam. Udah. Terima kasih. Poligami. Enak gitu. Poligami adalah level tertinggi dalam pernikahan. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Sebelum berpendapat, lebih baik berilmu sebelum beramal. Carilah ilmunya dulu. Nah sini OP tanya nih. Oke. Pendapat kamu tentang poligami? Setuju asal jangan suami saya aja. Pendapat kamu tentang Setuju aku. pendapat kamu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam? Wah. Aku nggak berani komen karena itu sebenarnya ada ayatnya. Nggak tahu nak. Gak tahu. Lu setuju apa Oke. enggak poligami? Setuju asal dengan suami saya. Oke, terima kasih. Istrinya 2, mau istrinya 3, mau istrinya 4 terserah asal jangan suami saya. Oke, terima kasih. Poligami yang lagi viral di internet. Dari dulu poligami baik-baik aja kok. Oke, terus pendapatnya tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Goblok. Kita doang lah ntar. Oke Pak Anies, singkat sekali, thank you. Ya kalau nggak merasa bisa adil ya nggak usah coba-coba. Merasa sudah merasa sudah menjalankan sepenuhnya kewajiban sebagai seorang suami, kalau memang merasa belum mampu dengan satu orang ya berarti kamu apalagi 2 orang dan lebih gitu. Pendapat kamu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? No, poligami itu memang diperbolehkan dalam Islam. Kalau itu ada di Al-Quran. Jadi kalau ada yang menentang ya berarti menentang Al-Quran dong. Terima kasih. Om Luk. Ya. Pendapat Om Luk tentang poligami? Boleh. 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 Pendapat Om Luk tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Salah itu. Salah. Salah. Oke. Terima kasih Om Luk. Boleh nggak ada poliandri? Jadi Perhatiin dulu pendapat tentang poligami. Poliandri atau poligami? Tentang poligami, kalau udah merasa adil, udah bisa adil dan
bukan karena nafsu, itu karena cantik atau kaya dan lain-lain, silahkan. Pendapat kamu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam? Nggak setuju, karena kalau meyakini dan itu ada di agama, iya, tapi belum tentu bisa ngikutin juga. Tapi Terima kasih. Terima kasih. Pendapat lu tentang poligami? Poligami Serius. sehat bro. Ya kalau misalnya poligami diterapkan sesuai syariat, dia akan baik-baik saja. Banyak contoh, ada ustadz juga seperti itu, bahkan menawarkan diri perempuan itu, karena menawarkan diri ke orang yang benar-benar memang dia bisa membawa kesyariatan dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pendapat lu tentang kalau ada orang yang Kalau poligami yang tidak sehat itu berarti poligami yang berdasarkan nafsu biasanya. Oke, pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Oh tidak setuju lah. Tidak setuju. Oke, pendapat kamu tentang poligami? Lagi makan, lagi nggak bisa berpendapat, maaf ya. Pengen bilang dong, Chan. Ini nggak apa-apa. Pendapat Anda tentang poligami? Ini mau serius bercanda nih. Serius. Kayaknya gue dari tadi bercanda ya. Jawabannya serius. Pendapat saya tentang poligami. Poligami secara agama boleh. Jadi ya nggak ada masalah dong. Pendapat Anda tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Nah, kita harus tanya dulu nih, kenapa dia berasal seperti itu? Apakah dia pelakunya pernah melakukan itu lalu mengalami hal yang kejadian yang nggak baik ya? Atau dia hanya melihat saja nih dari berita-berita dan sebagainya. Jadi Saya tambahkan ya. oh ya boleh. Nggak ada digeser gitu. Jadi ya kalau menurut saya pribadi ya nggak ada masalah dong. Nah orang yang melihat itu bahwa ini bukan ajaran Islam berarti dia tidak memahami agama Islam. Kenapa? Karena jelas di Al-Quran ada dong. Tuh. Oke, pendapat kamu tentang poligami? kalau dari agama itu dibolehkan. Pendapat kamu kalau ada yang bilang bahwa poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Kurang tepat sih, tergantung dari masing-masing orang. Ada juga kok yang bisa menentukan. Oke, thank you Ania. Pendapat lu tentang poligami? Satu aja deh. Satu aja. Pendapat lu tentang kalau bilang poligami itu bukan ajaran dari Islam dan tidak menenteramkan? Salah ya. Salah. Pendapat kamu tentang poligami? Apa Mbak Dira? Aduh, jangan aku Mas Dara. Yang lain aja. Cepetan jawab. Masa ngerekam lama-lama cuma buat jangan aku Mas Dana. Pendapatmu tentang poligami? Masya Allah. Pertanyaan luar biasa ini. Kalau buat Nana, oh ye. Apaan? Ini pertanyaan jebak nih lah. Enggak serius gue tanya. Ini video di Ya udah sih jawab aja, buset lama bener. Tinggal jawab ya, doang. kalau poligami kita nggak bisa menolak sunnah, men. Oke. Sunnahnya memang berkata seperti itu, tapi kan itu tergantung kitanya masing-masing. Oke. Pendapatmu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Ngawur itu. Ngawur. Itu dia pasti berarti harus belajar dari TK. Harus belajar dari Avata dulu itu. Oh gitu. Iya. Oke, thank you. Dira, pendapat kamu sebagai pengantin baru tentang poligami? Ya, itu tergantung orangnya sih yang mau poligami. Dia mampu apa enggak? Ah gitu. Iya. Pendapat kamu? Tergantung keadaannya juga ya, kalau misalnya dia keadaannya tidak memungkinkan, kan poligami gitu. Urgensinya apa? Pendapat kamu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam?
Ya mungkin tidak menenteramkan kalau misalnya istrinya nggak setuju, makanya dia tuh harus ngomong dulu ke istrinya. Menurut gue ya, yang minta izin dulu boleh nggak? Kalau misalnya dia nggak boleh, tapi bukannya nggak boleh sih, kalau misalnya istrinya nggak ikhlas gitu, nggak rela, terus dia tetap poligami, ya itu kan namanya apa ya? Malah tadinya rumah tangga yang baik-baik aja malah jadi ini tidak harmonis lagi gara-gara nikah lagi. Kalau bukan ajaran dari Islam? Ya, enggak juga sih, sebenarnya kan itu boleh-boleh aja di Islam. Oke, thank you. Ya. Sebagai yang belum menikah, pendapat lu tentang poligami? Menurut saya sih menarik ya. Karena yang harus dicoba. berhubung saya belum menikah dan itu tema apa untuk challenge kita untuk bisa adil, dan kita tidak bisa adil sebagaimana Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, itu susah, menarik tapi susah gitu. Ada beberapa orang yang tipikalnya, wah itu menarik tuh, tapi kita mau nyoba ternyata gagal. Nah, jadi kita harus, kalau menurut saya pribadi ya, sepertinya lebih satu cinta, satu hidup semati lah kalau saya. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Itu tergantung dari sudut pandangnya dia sendiri. Kalau misalkan dia memang nggak setuju dengan poligami itu sendiri, nggak usah melakukan. Tapi kalau dia setuju, lakukan, tapi harus benar gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke. Pendapat kamu tentang poligami? Poligami ada, dibolehkan di Islam. Kan boleh menikah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut untuk tidak berlaku adil, bawahi data, jangan lupa yang belakangnya. Gitu. Pendapat ada underlyingnya. Pendapat kamu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Poligami tidak menenteramkan, itu tergantung yang melakukan. Gimana kalau misalnya poligami tapi mudaratnya banyak, dia poligami tapi bohong sama keluarganya, tahu-tahu diam-diam, alasannya dari mana, selalu melakukan kebohongan, itu kan memang mudaratnya lebih banyak gitu. Tergantung orang ya sih, itu tergantung yang melakukan. Tapi kalau dibolehkan memang dibolehkan. Oh, berarti tapi kan tergantung pelaku yang melakukannya. Oke, berarti tidak dan tergantung setuju sebenarnya imamnya yang jadi imam. Biasanya orang ngomong, oh nanti istrinya dijanjikan masuk surga gitu kan. Tapi sebenarnya balik ke cowoknya, sebenarnya mampu nggak poligami gitu. Yakin nggak kalau poligami lu bisa bawa keluarga lu yang lebih dari satu itu ke surga. Jangan sampai kalau misalnya satu gitu ya, jangan sampai jadi berantakan lah gitu. Berarti ya, ada orang-orang yang memang bisa poligami, bisa adil gitu, benar-benar fair gitu ya. Berarti tidak setuju bahwasanya kalau ada orang yang bilang poligami itu bukan ajaran dari Islam? Oh, ada dalilnya, itu dibolehkan. Oke, terima kasih. Hai. Pendapat antum tentang poligami? Poligami adalah sunnah Nabi yang tidak perlu diperdebatkan kembali. Kalau kita belum paham, jangan menjelekkan poligaminya, tapi pahamlah bahwa itu ajaran syariat Islam. Oke, kalau ada yang ngomong bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam, pendapatnya? Ngaji kembalilah, dalami kembali Al-Quran, buka lagi Al-Quran dan hadis secara benar dan baik. Jangan ikuti hawa nafsu. Pendapat Anda tentang poligami? Terus poligami. Ya menurut Al-Quran boleh saja. Pendapat Anda kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Kalau itu mungkin dia harus banyak belajar lagi. Pendapat Anda tentang poligami? Pendapat saya poligami yaitu sunnah dari ini ya, Nabi juga, cuma dari Allah ya. Cuman kalau bisa lebih adil ya nggak apa-apa, itu memang dibolehkan. Pendapat itu tentang kalau ada yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Nah itu kan kita punya Allah juga, sunnah Nabi sama Al-Quran ya. Nah kita pegangan dari situ. Nah itu juga ajaran dari Al-Quran juga gitu. Nggak benar juga sih kalau bukan ajaran dari Al-Quran atau sunnah Nabi, Allah juga.
Thank you Vicky Sniper. Jauh-jauh akhi. Pendapat antum tentang poligami. Poligami gimana ya? Ada dalam syariat Islam. Tapi sah-sah aja kalau orang berpoligami. Pendapat antum tentang kalau ada orang yang bilang bahwa saja poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Wah, sudah salah. Karena di Al-Quran poligami itu ada dalam ajaran Islam. Pendapat lu tentang poligami? Poligami ya kalau lu mampu boleh, kan ada dalilnya. Sebenarnya itu gue sih mikirnya, cuma kalau baca ayatnya kan dari pasti kan landasan dari orang yang poligami kebanyakan dari surat itu kan Al-Maidah itu kan. Cuma kalau gue pribadi sih melihatnya ini pak bagian yang membolehkan kan kalau nggak mampu sebenarnya kan kalau nggak mampu menjaga harta anak yatim kan di ayat sebelumnya itu bisa diganti. Maksudnya ada amalan yang bisa menyerupai amalan menjaga harta anak yatim. Nah itu adalah dengan beristri lebih dari satu orang. Cuma ada syaratnya tetap di garis bawahi di situ tetap harus adil. Cuma kalau mau nyari pahala yang setara menikah dengan 4 orang istri itu ya itu nafkahi anak yatim. Pendapat itu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menentamkan dan bukan ajaran dari Islam. Bukan dari ajaran Islam. Mungkin harus belajar lagi kali ya, karena ada dalilnya untuk itu masalahnya. Halo Rip, sebagai anak gunung pendapat lo tentang poligami? Anak gunung. Om Jim. Oh ya, Jimmy anak gunung. Kenapa nak? Pendapat lo tentang poligami? Poligami. Pendapat sah-sah aja kan? Ya. Ya, oke. Pendapat lo tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Tidak menenteramkan. Menenteramkan. Enggak lah. Sebetulnya sih sah-sah aja nak. Tergantung pendapat orang masing-masing kan beda-beda. Oh gitu. Iya. Makanya pendapat lu apa? Pendapat lu apa? Pendapat gua. Cut nak. Om Heri pendapatnya tentang poligami. Ya. Poligami itu ada di syariat Islam. Jadi statusnya adalah boleh. Pendapat Om Heri tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Tidak setuju. Alasannya? Alasannya pertama, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Kalau menenteramkan itu kan subjektif, tergantung dari pelaksanaan poligami. Apakah memang prosesnya berjalan dengan benar atau tidak. Oke. Itu hanyalah impact, tapi bukan substansi dan sifatnya subjektif, berbeda-beda dari tiap orang ke orang yang lain. Thank you Om Heri. Dedi, pendapat lu tentang poligami? Pendapat tentang poligami, kalau saya pribadi sih boleh gitu kan, karena dalam Islam itu pada saat orang berpoligami pasti akan ada kebaikan untuk orang itu. Oke. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Salah. Yang jelas dalam Islam dianjurkan. Masalah ada yang tidak setuju dan tidak ingin berpoligami, kembali ke personalnya masing-masing. Oke, enggak semuanya terdapat. Pendapat lu tentang poligami? Poligami. Enak. Yang udah ngalamin tuh. Halo, saya langsung ya, bentar.
Nggak boleh, poligami nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh sekali. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, pendapat lu tentang, kan lagi viral tuh, pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang poligami itu tidak menenteramkan hidup dan bukan ajaran dari Islam. Coba. Bang Didi lah. Yang lebih senior tentang poligami. Agamanya masih cetek, Bang. Oke. Pendapat lu tentang poligami? Tentang poligami. Kalau temanya tidak Sesuai dengan Al-Quran ya boleh. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Ya itu salah, nggak boleh. Kalau kita itu nggak boleh nolak ayat Allah. Intinya itu bukan nggak boleh, maksudnya Allah menurunkan ayat. Itu ya kita imanin. Kalau sebagai istri itu ya boleh dia ngimanin, cuman nggak nolak. Maksudnya gimana ya? Kalau kata Habib siapa kemarin ya dibilang ya, gue lupa. Kalau dia ngimanin, maksudnya kita tetap beriman. Cuman kalau sebagai wanita itu dia menolak poligami ya nggak apa-apa. Jadi ya. Tapi jangan menolak ayat Al-Quran itu ya. Itu yang nggak boleh. Itu yang dosa. Itu yang murtad namanya. Gitu. Pendapat Om Abai tentang poligami? Wah, itu bagus buat ngindarin zina, buat ngindarin. Pokoknya itu penting itu. Yang penting syaratnya yang pertama harus izin sama istri. Yang kedua, lo berani nggak ngomongnya sama istri? Kayaknya kalau nomor kedua udah nggak bakalan nyampe dah. Oke. Pendapat Om Abai tentang ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Itu goblok itu berarti orangnya. Kalau bahasa lu sampah itu, gak berdasarkan realita. Justru banyak orang yang poligami itu sukses gitu. Yang nggak sukses itu orang poligami diam. Jadi kayak orang selingkuh, saya ngomong cara baik-baik, gitu dong, baru berhasil pasti. Oke, thank you Om Abai. Poligami itu sebenarnya dibolehkan. Ini pendapat pribadi mengenai poligami atau pendapat tentang Pendapat pribadi. Pribadi poligami jika di hidup gue atau pendapat pribadi lo tentang poligami. Berarti jika di hidup gue ya, kalau anggap ya, kalau di hidup gue, gue tidak mau dipoligami gitu ya maksudnya ya. Paham lah ya. Udah gitu apa? Pendapat lu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu bukan ajaran dari Islam dan tidak menenteramkan bahkan cenderung menyusahkan. Nah itu sih, kalau itu ajaran Islam. Ada ayat yang apa sih yang apalah pokoknya gue lupa pokoknya itu. Terus kalau korelasinya sama tidak menenteramkan, mungkin pada saat ini di era yang sekarang ini mungkin bisa disebut tidak menenteramkan karena ini menyangkut hati wanita. Kalau mungkin dulu ya emang harus ada izin sih kalau misalnya itu apakah istri pertama ridho atau enggak. Kalau kayak Siti Sarah itu kan ridho Nabi Ibrahim ya nikah sama Siti Hajar ya, tapi kan nanti abis itu ya itu karena ikhlasnya Siti Sarah kan. Terus Nabi Muhammad juga menikah lagi ketika Siti Khadijah sudah meninggal, baru nikah dengan Maryam lalu menikah dengan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini mungkin dibilang kalau sekarang ini kalau gue sih belum siap ya. Mungkin kita bisa mencari pahala di pintu-pintu lainnya, nggak perlu pintu yang itu dulu. Terus jadi kalau dibilang kurang menenteramkan bakal berkorelasi dengan itu gitu. Oke, thank you Niki. Agak belibet ya, maaf ya. Saya bingung kalau ngomongin poligami. Pendapat lu tentang poligami? Poligami secara aturan agama memang diperbolehkan dan saya setuju. Tapi masalah saya mampu apa tidaknya ya belum saat ini. Pendapat lu tentang kalau ada yang bilang bahwasanya poligami itu bukan ajaran dari Islam dan tidak menenteramkan dan bahkan cenderung menyusahkan? Itu tergantung persepsi masing-masing sih. Yang pasti secara hukum boleh,
ya berarti boleh. Nah, masalah menentukan itu masalah dari tingkat keimanan masing-masing. Dalam pernah dengar kajian, itu adalah tingkat paling tinggi dalam bab pernikahan. Nah, kalau masalah bagi perempuan mungkin salah satu tingkat iman yang cukup tinggi juga untuk melaksanakannya. Jadi tergantung lemah atau kuatnya iman masing-masing. Dan juga untuk melaksanakannya juga dari sisi pria ya lihat juga gitu, dari sisi kemampuan, masalah yang pertama kemampuan membagi waktu. Kalau nggak salah pernah dengar kajian juga, adilnya itu adalah dari segi materi dan juga dari segi nafkah batin dan juga dari segi waktu waktu menginap gitu. Jadi misalnya punya 2 istri berarti harus adil tuh, sehari istri satu, yang sehari berikutnya istri kedua gitu. Nah, kalau soal masalah adil secara hati, ya itu susah banget. Mesti nggak termasuk di dalam adil yang dimaksud adalah tidak termasuk adil di sisi hati gitu. Jadi tadi apa lagi? Tidak merupakan ajaran dari Islam. Oh iya, ajaran Islam lah, masa nggak ajaran Islam? Iya nggak? Oke. Thank you. Oke. Bro. Poligami, kenapa jadi nanya itu? Poligami itu ada di Al-Quran. Boleh asal bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa aja? Pendapat Barida tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan dan bukan merupakan ajaran Islam. Itu buat yang laki-lakinya nggak aman aja untuk melakukan poligami. Kalau mereka pasti perempuan juga nggak apa-apa. Banyakannya nggak pada bisa laki-lakinya. Oh gitu. Oke, makasih Barida. Pendapat lu tentang poligami? Poligami adalah gurih. Apalagi? Pendapat lu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu tidak menenteramkan, bahkan cenderung menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam. Salah. Tapi kalau misalnya dia poligami tanpa izin istri akan menjadi menyesatkan bagi dia. Berarti lo nggak setuju sama poligami? Setuju. Berarti lo nggak setuju sama selingkuh? Poligami berasal dari perselingkuhan. Berarti lo nggak setuju sama ungkapan bahwasanya poligami itu bukan ajaran dari Islam? Enggak, gue setuju itu ajaran Islam. Tapi kalau poligaminya berdasarkan selingkuh, kawin lagi, bukan poligami, kawin lagi. Kalau poligami kan nikah tapi direstuin kan. Kalau kawin lagi beda ceritanya. Iya, invite itu. Gitu. Gue kok deg-degan. Oke, thank you. Oke, bye. Pendapat kamu tentang poligami? Wow, ada apa tuh? Langsung nih? Enggak, ntar nunggu lebaran. Poligami ya dibolehkan dalam Islam. Setuju atau enggak gitu? Iya, pendapat. Kalau setuju ya saya, kalau nggak bilang setuju nanti menentang ajaran yang sudah diajarkan. Jadi ya takutnya nanti balik lagi kita nggak setuju, kenyataannya Allah kasih jalan itu nggak siap, bahaya. Jadi memahami apa yang dimaksud poligami itu sendiri. Dalam Al-Quran kan sudah jelas, fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Gitu. Jadi lihat dulu suami kita gimana, di diri kita sebagai istri yang sah pertama, dia sudah bisa berlaku adil menurut agama Islam. Ya kalau memang mau poligami, asal caranya benar, daripada diem-diem malah jadinya tidak diajarkan dalam Islam, kan malah kita yang dosa. Oke. Pendapat kamu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu lebih banyak bikin susah atau tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam? Wah, saya sangat tidak setuju, karena itu memang jelas-jelas sudah diajarkan dalam Al-Quran. Dan kalau banyak menyusahkan,
nggak percaya dong dengan adanya dalil itu. Allah menurunkan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Selama kita bisa belajar atau kita ya semuanya mengikuti yang diajarkan, cara berpoligaminya seperti apa, dari mulai izin, memperkenalkan kenapa dia harus berpoligami, bukan hanya hawa nafsu semata, ya kenapa kita harus resah dengan rezeki atau aturan yang Allah sudah turunkan. Oke, terima kasih pendapat lu tentang poligami. Pendapat gua tentang poligami itu sebetulnya saya kan itu disahkan sama agama ya. Cuma kan sekarang ini karena banyak media yang menyoroti jadi negatif, itu jadi tampaknya di masyarakat kita tuh jadi negatif. Sebetulnya itu hak laki-laki dan itu sudah ada apa namanya ya, sudah ada di Al-Quran kan, dan itu batasnya 4. Pendapat itu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan, tidak menenteramkan dan bukan ajaran dari Islam. Tergantung si laki-lakinya itu niat dia waktu pertama mau poligami itu apa? Apakah syahwat kah atau dia mau nyari pahala? Kalau nyari pahala nggak mungkin yang lihat tadi lu ngomongin itu. Tergantung dari niat pertama si laki-lakinya itu, dan si perempuannya itu juga ini nggak apa namanya yang istri pertama itu terima atau tidak, dan yang kedua terima atau tidak, itu aja sih sebetulnya. Pendapat itu tentang kalau poligami itu bukan ajaran Islam. Itu salah banget itu siapa yang ngomong itu mesti dicambuk itu nak. Itu benar-benar kan udah ada di Al-Quran itu sudah ada. Begitu. Oke. Apa lagi? Oke, thank you Dad. Pendapat antum tentang poligami. Tentang poligami? Iya. Kalau secara agama mah nggak dilarang. Kan di Al-Quran udah ada. Kalau bisa tiga, kalau bisa dua, kalau nggak bisa dua ya satu aja. Pendapat itu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam. Tidak setuju. Tergantung yang jalan. Begitu. Iya. Oke, thank you. Siap. Sebagai pengantin baru, pendapat itu tentang poligami. Poligami, aduh, saya kurang tahu tuh poligami. Ya sebenarnya sunnah Nabi sih ada, cuman ya itu balik lagi. Boleh nggak? Bukan maksudnya sih minta izin, cuman ya kalau misalnya istri yang nggak rela. Pendapat itu tentang kalau ada orang yang bilang bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam. Ya enggak lah, nggak menyusahkan juga. Cuman kan kita lihatnya dari Nabi Muhammad kan poligami atas 4 istrinya gitu. Enggak menyusahkan itu sih. Terus tentang kalau itu bukan ajaran dari Islam? Itu ajaran dari Islam bukan ya? Soalnya kan sunnah ya. Kita kan termasuk kalau mau menjadi umat Nabi Muhammad harus mengikuti sunnah. Ya ini cuma pendapat saya aja. Oke, thank you Aldi, pengantin baru. Oke, pendapat itu tentang poligami. Poligami, ya, ini sebenarnya hal yang sangat booming ya sekarang ya di Indonesia, karena ya entah ada beberapa politik atau semacamnya lah ya. Tapi kalau dari sisi Islam ya, poligami itu ya diperbolehkan ya, karena memang ada dalil dan ayat yang menjelaskan tentang poligami tersebut. Tetapi ketika seseorang berbicara poligami, itu harus ada kapasitas bahwa dia tuh mempunyai wawasan dalam berbicara mengenai poligami itu boleh atau tidaknya. Nah, ini saya mungkin sedikit mengetahui tentang poligami, ya saya bilang sih diperbolehkan dari sisi Islam. Oke. Kalau ada pendapat yang bilang kalau poligami itu cuma bikin ribet atau tidak menenteramkan sebuah keluarga dan itu merupakan bukan ajaran Islam. Itu bagi saya sih
ketika ada yang berpikir seperti yang tadi dibilang, dia belum menguasai tentang ilmu keislamannya sendiri. Karena ketika Islam sudah rahmatan alamin tuh, semua tuh sudah ibaratnya udah baik lah, bahwa Islam tuh turun dengan kedamaian, dan poligami itu sendiri pun ya pasti ya tidak membawa dampak yang terlalu memecah rumah tangga, karena dasarnya tuh mereka ya sudah mempelajari Islam lebih dalam. Mereka udah tahu tentang keadilan, sisi adilnya, sisi baik buruknya ketika dia berpoligami. Ya itu sih pendapat yang saya sampaikan. Oh gitu. Oke, thank you, Bir. Tentang poligami. Poligami itu artinya suami beristri lebih dari satu. Ya nggak? Iya, cakep. Terus? Gak ada yang salah emang. Pendapat itu tentang poligami sih, bukan artinya poligami sih. Oh. Kalau itu sih semua orang juga tahu kali. Nah, maksudnya? Iya, pendapat itu tentang poligami gimana? Poligami. Kalau menurut gua, bagi pria-pria yang mampu untuk beristri dua, itu dipersilahkan. Iya, dulu memang sampai. Pendapat tuh kalau ada orang yang ngomong bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan dan bukan ajaran Islam. Menyusahkan ya? Ya menyusahkan sih kalau misalnya memang nggak mampu, ya. Sebab kalau punya komitmen untuk berpoligami berarti dia harus mampu. Mampu nggak? Itu biasa aja mas. Kalau bukan ajaran dari Islam? Bukan ajaran dari Islam, memang bukan ajaran Islam sih. Iya nggak? Ada mas. Ada kan? Ada. Maksudnya mengajarkan dicambuk nih orang. Mengajarkan punya istri lebih dari satu. Nggak mengajarkan. Mengajarkan nggak? Kalau bisa. Nggak mengajarkan kan, tapi diperbolehkan. Kalau menurut gue sih nggak ngajarin, tapi diperbolehkan. Soalnya dari gua sekolah SD sampai SMA sampai kuliah itu tuh nggak ada yang gue diajarin. Kalian beristri lebih dari satu, tapi diperbolehkan. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau memang ada yang salah ya mungkin. Oke, thank you Yorfa, Kapten. Pendapat lu tentang poligami? Pendapat tentang poligami boleh dilakukan dan halal menurut Islam, ya kan? Kan sudah jelas ayatnya, fankihu maka nikahilah atau balakum minan nisa'i di antara wanita di antara kalian masna 2 wasulasa 3 waruba 4 fain khiftum apabila kau takut fain khiftum ala ta'adil apabila kau takut tidak dapat berlaku adil fawahidah maka nikahilah seorang saja. Artinya poligami itu mempunyai syarat salah satunya adalah adil. Kalau memang dia tidak bisa berlaku adil, maka ya nikahilah seorang saja. Selain itu kan poligami itu kan untuk membahagiakan dalam rumah tangga, ya kan. Nah, tentunya poligami ini juga harus dilakukan atas izin istri. Ya, apabila istri tidak mengizinkan, maka ya jangan dilakukan poligami karena tujuan rumah tangga itu adalah membentuk yang sakinah mawaddah warahmah, kebahagiaan. Apabila istri dipoligami kemudian dia tidak ridho dan dia sengsara, tujuan rumah tangga tidak tercapai, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 233 salah satunya nih ya, korelasinya misalkan seorang istri mau menyapi saja anak itu harus atas seizin suami, harus ada kedua belah pihak harus rela yang menyangkut masa depan anak untuk menyapi. Apalagi poligami yang menyangkut masa depan rumah tangga dan juga berimbas pada masa depan anak juga. Jadi istri mempunyai hak untuk menyetujui ataupun menolak, itu adalah pemberian dari Allah. Seorang suami harus menghormati itu. Jadi suami kalau mau poligami ya izin istri dulu. Walaupun poligami juga boleh dan ada juga putri Rasulullah pun tidak boleh dipoligami saat itu kan, Fatimah Zahra kan. Dalam Sahih Muslim ada tuh melarang Ali untuk mempoligami mempoligami Fatimah, walaupun saat itu Ali bisa menikahi putrinya Abu Jahal. Pendapat lu tentang kalau ada orang yang ngomong bahwasanya
poligami itu tidak menenteramkan, bahkan cenderung menyusahkan dan bukan ajaran Islam. Kalau bukan ajaran Islam, bukan. Itu ajaran Islam karena jelas-jelas termaktub dalam Al-Qur'an. Ya, poligami tuh. Ya yang tadi gue bilang tuh, fankihu mata balaka minan nisa'i masna usulasa wa ruba fankihu ma la ta'dilu fawahidah. Itu ajaran Islam. Tetapi tidak menyenangkan dan tidak menenteramkan bisa. Yang tadi korelasinya gue bilang bahwa tujuan rumah tangga adalah untuk membahagiakan, menjaga kedua belah pihak, perasaan. Salah satu alasan Rasulullah melarang putrinya untuk dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib karena Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Apabila Fatimah hatinya disakiti, maka tersakiti Rasulullah. Apabila tersakiti Rasulullah, maka dia akan celaka. Artinya apa? Kedua-duanya itu harus sama-sama ridho dan sama-sama bahagia. Kalau istri dia tidak ridho untuk suaminya berpoligami, ya jangan dilakukan, baik dengan terang-terangan maupun sembunyi. Begitu. Oke, thank you Faris. Ya, itu tadi pendapat teman-teman gue tentang poligami dan pendapat mereka tentang kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya poligami itu cenderung menyusahkan dan bukan ajaran dari Islam. Menurut gue, pertama, poligami itu merupakan syariat Islam yang udah diturunkan hukumnya sama Allah dan kekal sampai hari kiamat di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Maidah. Lu bisa baca di surat Al-Quran. Yang kedua, poligami itu ujian kesabaran paling tinggi pada hal pernikahan. Kalau di sholat itu kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu ujian paling tinggi dalam bab sholat, gitu. Jadi misalnya kalau orang udah biasa sholat tahajud, dia berarti udah bisa melewati tingkat kesabaran paling tinggi di sholat. Bayangin lo suruh bangun tengah malam, lagi ngantuk-ngantuknya, disuruh sholat, gitu, sunnah lagi hukumnya, boleh dikerjakan, boleh di nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Sama kayak poligami juga gitu. Dalam pernikahan poligami adalah cobaan kesabaran tertinggi, jadi itu udah levelnya paling tinggi di dunia pernikahan. Bayangin lu di madu, wah, berbagi cinta berbagi cinta sama perempuan lain, terus lu harus berbagi cinta gitu. Itu merupakan cobaan paling tertinggi di pernikahan. Dari semua video yang gue dapat simpulin adalah kalau perempuan kebanyakan mereka menggunakan perasaan mereka untuk menjelaskan tentang apa itu poligami. Pasti yang mereka bayangkan dulu itu kalau gue dipoligami, karena itu udah sunatullahnya begitu. Perempuan pasti bawa perasaan. Waduh. Ada beberapa perempuan yang bicara pakai ilmu, dia lebih mengedepankan ilmu dia daripada perasaan dia. Terus sementara laki-laki rata-rata logis ya, masuk akal semua, jadinya mereka bilang oke-oke aja. Bukan karena mereka berpeluang untuk poligami, tapi karena mereka pakai ilmu, logis, masuk akal gitu. Memang sudah sunatullahnya begitu laki-laki. Begitu. Terus tentang pertanyaan kedua, tentang pernyataan kedua itu banyak yang nggak setuju tentang pernyataan kedua karena bertentangan sama pernyataan pertama. Karena sebenarnya poligami itu ajaran dari Islam segala macam, dan kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, maka perlu belajar lagi sih menurut gua. Pertama kita harus menghukumi orang yang mengatakan itu adalah dia orang jahil atau orang bodoh atau orang yang tidak tahu ilmunya. Kemudian dia asal mengucapkan itu, ya hukumnya kita husnuzon saja, bahwasanya mereka tuh tidak berilmu, dan kita tidak bisa
hukumi yang lain selain itu. Nah, ada dua nih, ada yang pertama yang kayak gitu, yang kedua kalau misalnya ada orang yang udah tahu itu hukumnya nih di Al-Quran tuh ada, terus dia mengatakan bahwa itu nggak ada dalam Al-Quran, itu nggak boleh, itu nggak cuma poligami ya, semuanya itu hukumnya udah masuk ke kufur. Jadi dia harus mengulangi syahadat dia dan harus bertobat dari perkataan itu. Gitu yang gue baca dari dari beberapa hadis yang pernah gue baca, dan dari ayat Al-Quran juga kayaknya ada nih, cuma gue lupa ayat Al-Qurannya apa. Gitu, jadinya ada dua kemungkinan orang yang mengatakan itu. Yang pertama, kalau dia nggak berilmu, jahil, bodoh. Terus yang kedua adalah orang yang berilmu tapi nolak ayat itu gitu. Itu masuknya ke kufur nyatanya. Itu aja sih kesimpulan dari gue. Semoga kita makin banyak ilmu sehingga bisa berilmu sebelum beramal, sehingga bisa berilmu sebelum berbuat dan berbicara. Jadi nggak asal ngomong dan nggak asal speak gitu. Terima kasih untuk semua responden. Terima kasih buat teman-teman gue yang udah meluangkan waktunya buat gue wawancarain. Terus terima kasih sharingnya tentunya. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Bisa Anda simpulkan sendiri pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di bawah, biar gue makin banyak ide liar-liar yang bisa gue sharing buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.